البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 70 terkait dengan hadis yang ke-20 dari keutamaan Al-Quran. Qala al-mu'alliq wafaqahullahu ta'ala, al-hadisu lahu fawaidu katsiratun jidda. Hadis ini memiliki faidah-faidah yang banyak sekali. Ma'a annana fi hadzal maqam, walaupun kita di dalam pembahasan ini nurakkizul kalama ala fadailil ijtima' li tadarusil Qur'an. Kami memusatkan pembicaraan pada keutamaan-keutamaan berkumpul untuk saling mempelajari Quran, mempelajari dan mengajarkan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa huwa haditsun 'azim jami'un li anwa'il ulum. Hadis ini adalah hadis yang agung yang mengumpulkan berbagai jenis ilmu, wal qawaidi wal adab, juga kaidah-kaidah dan adab-adab. Wa sabaqa syarhu afradi fusulih, dan telah berlalu penjelasan bagian-bagian atau individual dari fasal-fasalnya. Nah, sekarang Imam Nawawi akan menyebutkan secara global karena hadisnya mengumpulkan itu semua. Wa makna man nafasal kurbah, man nafasa an mu'minin kurbah, barang siapa melonggarkan suatu kesulitan yang besar, azalaha, menghilangkannya. Wa fihi fadlu qada'i hawaijil muslimin, dan di dalamnya ada keutamaan untuk menunaikan hajat-hajat kaum muslimin, wa naf'ihim, keutamaan untuk memberikan manfaat kepada mereka, bima tayassar, dengan apa yang dimudahkan, min ilmin au malin au muawanah, berupa ilmu atau harta ataupun pertolongan, au isyarah, atau isyarat yaitu masyuk, yaitu permusyawaratan, bimaslahatin au nasihatin wa ghairi dzalik, dengan suatu kemaslahatan atau nasihat dan yang lainnya. Wa fadlu satr alal muslimin, di dalam hadis ini juga ada dalil tentang keutamaan menutup aib kaum muslimin. Wa qad sabaqa tafsiluh, dan telah berlalu perinciannya. Wa fadlu inzaril mu'sir, dan keutamaan memberikan penundaan, yaitu tambahan selang waktu untuk orang yang sulit membayar hutang. Bukan malah semakin tak mampu membayar hutang semakin dicekik, semakin ditambah riba lagi. Ini jahiliyah, na'udzubillah. Tapi keutamaan yang benar adalah ketika orang itu memberikan kelonggaran. Dia memang jujur tak mampu, ya sudah, dikasih waktu lagi tanpa dinaikkan beban hutang dia. Karena memang yang namanya hutang ini bukanlah dibuat untuk mencari rezeki di situ. Orang menghutangi orang lain, niatnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, nilainya sedekah. Makanya pahalanya memang tinggi sekali. Satu harinya bagaikan dia bersedekah sebanyak hutang tersebut. Kalau 2 hari, ya 2 kali lipat, 3 hari dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, apabila sudah tiba waktunya ternyata orang itu masih tak mampu membayar juga karena kesulitan dan orangnya jujur, maka kalau orang yang menghutangi ini memberikan penundaan lagi, maka setiap harinya setelah itu dia dinilai bersedekah 2 kali lipat. Hari kedua ya tinggal dibuat seperti itu terus, 2 kali lipat dari nilai hutang.
Jadi ini pahalanya besar sekali. Ini memang untuk ibadah kepada Allah, bukan malah untuk mencari rezeki di balik kesulitan orang lain. Baik. Adapun kalau kita sendiri merasa perlu untuk mengambil duit kita, sementara orang itu memang sudah muflis, boleh kita menuntut kepada pemerintah untuk orang ini dihukumi muflis. Maka dia tidak boleh memang melakukan berbagai transaksi. Sisa harta yang di rumahnya boleh menjadi milik kita sesuai dengan kadar hutang dan seterusnya. Wa fadlil masyi wa fadlul masyi fi talabil ilm. Dan di dalam hadis ini juga ada dalil keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan masuk ke surga. Wa yalzamu min dzalik al-ishtighalu bil ilmi syar'i. Dan masuk dalam konsekuensi ini adalah menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Sekedar berjalan mencari ilmu saja ini didekatkan untuk surga. Apalagi yang setelah-setelahnya, yaitu memang konsekuensinya dia memang tengah sibuk untuk menuntut ilmu syar'i, sibuk untuk mengurusi ilmu syar'i. Bisyarti ayyaqsuda bihi wajhallahi ta'ala, dengan syarat dia meniatkan dengan amalannya tadi mencari wajah Allah Ta'ala. Wa in kana hadza syartan fi kulli ibadah, walaupun masalah keikhlasan ini memang syarat di setiap ibadah, jelas semuanya seperti itu. Lakinna adatal ulama, akan tetapi tradisi para ulama yuqayyiduna hadhil mas'alata bih, mereka mengikat masalah ini dengan keikhlasan, likaunihi qad yatasahalu fihi ba'dun nas, karena sebagian orang terkadang meremehkan masalah ini, tidak ingat untuk meniatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Wa yaghfalu an, dan ba'dul mubtadi'in, dan sebagian pemula, pelajar pemula terkadang lalai dari meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Wa nahwuhum, demikian pula yang selain mereka, yang seperti mereka. Maka perlu diingatkan, keutamaan ini hanya didapatkan apabila orangnya ikhlas. Baik, tentunya dengan mengikuti sunnah Nabi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi ta'ala, mereka membaca kitabullah ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari. Berarti apa? Juga saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turunlah kepada mereka ketentraman. Semakin rajin berkumpul, belajar, membaca Al-Quran dan seterusnya, semakin tentram jiwa mereka, tidak stres, tidak stroke, tidak bingung. Ini rahmat dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang menempuh jalan yang benar. Setiap orang punya masalah, tetapi barang siapa menempuh langkah yang Allah Ta'ala tetapkan dan mengikuti metode dan juga mengikuti kunci resepi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dia pasti akan beruntung dan tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang awam. Tatkala menjauh dari Allah, tersiksa akhirnya. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Ada yang mengatakan al-muradu bisakinati huna ar-rahmah. Kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan ketentraman di sini adalah rahmat. Wa huwa alladhi ikhtarahu al-Qadhi Iyad, dan inilah yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyad. Sakinah adalah rahmat. Wa huwa dhaif, tetapi ini pendapat yang lemah, kata beliau. Sakinah bukan rahmat, lain. Ketentraman dengan belas kasihan itu lain. Li'atufir rahmati alaih, karena rahmat telah digandengkan dengan sakinah. Berarti rahmat bukan sakinah, sakinah bukan rahmat. Berarti pahala orang yang berkumpul untuk menuntut ilmu di masjid, pahalanya itu ada banyak. Disebutkan di sini tadi apa? Mendapatkan ketentraman, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan dipuji oleh Allah Ta'ala di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Berarti pahalanya 4 yang disebutkan dalam hadis ini. Assalamualaikum. Sebelum pahala akhirat. Adapun kalau menurut Qadhi Iyad, sakinah adalah rahmah, berarti pahalanya hanya 3.
Dan ini tidak sesuai dengan sastra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini polanya pola menyemangati orang belajar di masjid. Maka bagaimana justru pahalanya malah dikurangi. Yang benar apa yang Rasulullah sebutkan sesuai dohirnya. Rasulullah menyebutkan 4, maka jenis pahalanya 4, jangan dikurangi jadi 3. Wakil ada yang mengatakan atau makninatu wal waqar, atau makninatu wal waqar. Yang namanya sakinah adalah tomakninah dan waqar. Sakinah ketentraman, tomakninah ketenangan, waqar kewibawaan atau keagungan. Huwa ahsan, ini pendapat yang lebih baik. Wa fi hadza dalilun ala fadlil ijtima'i ala tilawatil Qur'ani fil masjid. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Qur'an di masjid. Selesai dari Syarah Nawawi. Qala Imam Shon'ani rahimahullah, qauluhu yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkannya di antara mereka. Asal dari tadarus, mempelajari, saling mempelajari. Berarti ada yang mempelajari, ada yang mengajarkan. Ada pengajar, ada pelajar. Al-mudarasah, al-mufa'alah. Ini wazan mufa'alah, yaitu saling. Tayyib, tasduku ala man tala syai'ah. Ini berlaku untuk orang yang membaca sebagian Quran. Wa rafiquhu yastami'ulah, temannya, rekannya itu yang menyimak untuknya. Summa yatlu rafiquhu wa huwa kadzalik. Kemudian bergantian, rekannya membaca Quran, dia sekarang gantian yang menyimak. Dan ini biasa dilakukan di di pesantren-pesantren dan seterusnya, bergantian. Anda setengah juz, saya periksa. Lalu gantian, saya setengah juz, Anda periksa. Atau ada yang 1 muka surat, ada yang 2 muka surat, ada yang 1 juz, sesuai dengan kesepakatan. Tapi jangan seperti sebagian orang baru datang dari Indonesia langsung dia tanya, antum ada waktu tak? Anak-anak tasmik dengan antum, tapi antum jangan tasmik dengan saya. Ini tak boleh, ini zalim. Ya walaupun kalau temannya ridho tak masalah, tapi ini namanya apa? Tidak adil. Dia ingin hafalan dia kita periksa, hendaknya dia juga menawarkan agar dia memeriksa hafalan kita. Jangan cuma minta dilayani, dia sendiri tak nak melayani saudaranya. Ada juga yang ketika giliran yaitu besok ini giliran negara Indonesia untuk masak, menemani juru masak. Nanti hari berikutnya bergantian negara British, hari berikutnya bergantian negara Afrika Selatan. Ada yang mengatakan saya datang untuk belajar, bukan untuk masak. Wah, akhirnya dimarahi sama para ulama. Sebagaimana engkau datang untuk belajar, temanmu juga datang untuk belajar, bukan untuk melayani dirimu. Nah, kalau semuanya masing-masing egois, tidak mau membantu yang lain, engkau sila belajar, nanti masalah makan cari sendiri. Siapa yang akan memasakkan untukmu, sementara engkau sendiri tak mau membantu memasak untuk saudaramu. Mestinya saling membantu satu sama lain. Na'udzubillah. Berangkat untuk dilayan, pulang, sudah jadi ustadz, minta dilayan jadi raja. Ini na'udzubillah, sebagian cara berpikirnya memang seperti itu. Ini keliru tentunya. Tidak mencontoh Nabi yang saling membantu satu sama lain, saling memberi dan menerima. Kemudian disebutkan di sini wayasduku ala jama'atin kullun yatlu li nafsihi ala istiqlal. Istilah yang disebutkan dalam hadis tadi yatadaros, ini juga berlaku untuk sekumpulan orang yang masing-masing membaca sendiri-sendiri. Betul-betul masjid itu riuh, ramai dengan orang-orang yang membaca Quran, seperti di masjid-masjid waktu hari Jumat sebelum datangnya khotib, masing-masing membaca. Bapak ini membaca, bapak itu baca, masing-masing baca sendiri, yang lain berzikir dan seterusnya. Ini juga masuk di dalam keumuman hadis tersebut. Semuanya memang berkumpul di rumah Allah untuk membaca. Wal mufa'alah bimakna fi'li bainihim, atau bimakna fi'lin bainahum. Terkadang mufa'alah artinya fi'il itu sendiri di antara mereka, yaitu semuanya membaca. Selesai dari At-Tahbir karya Imam As-Shon'ani. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-hadisul hadi wal ishrun.
Al-waqar yaitu kewibawaan, keagungan. Kalau tamakninah ketenangan. Ini hampir sama dengan apa? Sakinah, ketentraman. Jiwanya rehat. Iya, orang jadi tenang, jadi tentram. Terserah di sana Ukraina sedang perang dengan Rusia kah apa-apa. Oh, kita tenang, baca Quran. Walaupun nanti tiba waktunya di rumah mungkin sempat membicarakan masalah ini itu. Tapi ketika baca Quran, wah tentram, tak perlu pening-pening dengan case-case yang lain dulu. Ya itu diantara berkahnya. Semakin dia paham, semakin dia cinta dan semakin tambah ilmu dan tentram. Baik. Memang berkah Quran, walaupun orangnya tak paham, dia akan merasa ketentraman, merasakan itu. Kalau dia dapat taufik, walaupun tak paham, seperti orang-orang kafir yang ketika mendengar Quran, dia mengatakan saya tak paham isinya, tapi saya merasa tentram mendengar ucapan itu. Baik. Seperti juga di sebagian kapal, tatkala ada khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Orang-orang kufar setelah itu mereka mengatakan saya tak paham ucapan kalian, tapi saya merasa tentram mendengar ceramah tadi, mendengar khutbah kalian tadi, apalagi mendengar Quran. Tapi kalau dia paham, maka akan semakin tentram dia. Janji Allah yang pasti ditepati, berita bahwasanya para nabi dan pengikutnya pasti ditolong, janji bahwasanya rezeki akan diberikan dari arah yang tak disangka untuk orang bertakwa. Ini membuat orang semakin tentram. Semakin dia paham maknanya, semakin tentram. Baik. Makanya Nabi dan para sahabat tak kisah dengan sekian banyak kesulitan. Mereka menghadapinya dengan tentram. Baik. Sebagaimana di dalam biografi-biografi tak ada ditemukan bahwasanya apa itu istilahnya sampai ada nabi atau sahabat yang masuk rumah sakit jiwa, naudzubillah, atau jadi gila karena jauh dari Allah, tak ada yang seperti itu. Atau pikiran jadi kacau dan seterusnya karena masalah, tak ada. Mereka sudah tahu jalan untuk menyelesaikannya, yaitu menghadap kepada Allah lewat Quran dan sholat dan seterusnya. Walaupun ada cerita yang gila, tapi bukan karena masalah itu, tapi karena memang setan betul-betul menyerang dan Allah menghendaki untuk setan masuk. Itu pun ketakwaannya masih nampak. Kisah cerita tentang wanita itu yang dijamin masuk surga karena dia memilih bersabar. Baik. Nabi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, dan Nabi Musa ini tak berjaya juga yang menyatu padukan kaumnya. Para ulama mengatakan barang siapa sudah menjalankan amanah maka dia berjaya karena tugas dia memang untuk menyampaikan amanah, bukan untuk memberikan hidayah. Jadi semuanya berjaya. Bahkan yang mati terbunuh tanpa ada pengikut itu pun berjaya karena memang bukan tugas dia untuk memberikan taufik. Adapun barang siapa yang kemudian pengikutnya banyak, menyatukan umat sampai terbentuk sebuah negara besar, ini tambahan berkah dan nikmat. Ini kemenangan di atas kemenangan. Tapi yang tidak demikian tidak dikatakan dia fail atau gagal atau macam itu. Karena memang kewajiban dia adalah penyampai saja. Masalah hidayah itu rezeki dari Allah. Kalau Bani Israel tak dapat hidayah dan rezeki. Nah, kebanyakan mereka Allah tahu memang tak layak dapat hidayah. Minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Sebagian mereka ada umat yang pertengahan, memang setia pada Nabi Musa, tapi kebanyakan dari mereka memang amalannya buruk sehingga tak layak mendapatkan taufik. Bahkan nabinya dibunuhi, naudzubillah. Itu memang para samseng gangster. Bahkan Nabi Isa pun mau dibunuh oleh para pendetanya. Ini naudzubillah. Kita lanjutkan dulu. Masuk ke hadis berikutnya. Kita baca sedikit. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. Al-Qur'anu asasul ilmi wa ziyadatul iman. Al-Quran adalah asasnya ilmu, dasar ilmu dan pertambahan iman, menyebabkan bertambahnya iman. Qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah fi sunanih, haddatsana Ali bin Muhammad, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Hammad bin Najih, wa kana thiqah. An Abi Imran al-Jawni, an Jundub, yang lain baca Jundab tak masalah, radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fityanan hazawirah. Kami dulu bersama para
kami dulu menyertai Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kami ini adalah para pemuda yang hazawirah, yaitu yang sudah kuat memiliki tekad yang bulat. Ini hazawirah. Nanti disebutkan syarahnya insya Allah. Kemudian fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Lalu kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Quran. Sejak kecil diajari rukun Islam, rukun iman, poin-poin untuk jangan datang ke bomo, jangan menyembelih untuk selain Allah, bergantunglah pada Allah. Ajaran bagus sebelum mulai membaca Quran. Summa ta'allamnal Quran. Kemudian walaupun pelajaran tauhid belum habis, bahkan seumur hidup yang namanya tauhid tak habis, tetapi kemudian apa? Kita mulai mempelajari Al-Quran. Fanazdadu bihi imana. Maka dengan itu kami bertambah imannya. Apalagi anak-anak yang dapat taufik. Walaupun mereka belum paham maknanya, terkadang mereka tergerak untuk bertanya, apa makna idza syamsu kuwirat? Apa makna was-sama'u wa ma was-sama'a banainaha bi'aidin? Misalkan dia akan tanya. Ketika kita jelaskan, oh bagus sekali. Ini bertambah iman. Baik. Fa innakumul yauma ta'allamunal Qur'an qablal iman. Maka sesungguhnya kalian pada hari ini kalian mempelajari Quran sebelum iman. Tentunya itu bukan langkah yang tepat. Langkah salaf pasti lebih baik. Mempelajari iman dulu sebelum anak belajar qul huwallahu ahad, anak diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan Allah dulu, dan diajari untuk dan seterusnya tauhid yang sederhana-sederhana. Nah, setelah itu setelah sekian lama kemudian mulai diajari baca Al-Fatihah atau dan semacam itu. Ini bagus. Jadi pengalaman dulu baru belajar. Betul. Adapun kalau sekedar Quran nanti sama sekali tak tahu tauhid, ya memang hasilnya bahkan terkadang anak jadi sombong. Itu banyak contohnya. Hafal Quran mengalahkan orang tuanya, tahu orang tuanya tak hafal Quran. Nah, sementara dia belum tahu iman, akhirnya jadi sombong dan menghina orang tuanya, mengejek. Bapak sendiri juz amma belum lepas, naudzubillah, buat sakit hati. Padahal kita yang susah payah mentalkin dia. Cuma kita sudah sibuk untuk cari duit dan apa. Tapi karena anak sejak awal dasarnya tidak betul, ketika hafal Quran malah jadi sombong. Makanya pertama kali iman dulu. Nah, di dalam iman akan diajarkan ketawaduan, akan diajarkan adab yang baik dan seterusnya. Iya betul, memang perlu waktu. Daripada nanti malah caranya salah, malah jadi musuh kita. Tahu-tahu naudzubillah. Baik. Kelanjutannya besok di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam.